Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masya Allah bukan wa ma lam yasha' lam yakun wa haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masya Allah bukan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قال الله تعالى في كتابه الكريم بقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أو كما قال تعالى في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال تعالى في آية أخرى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوف أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الوعد الأمين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. أو كما قال في آية أخرى حتى نزل عيسى بن مريم. الحديث كما قال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Puja-puji dan syukur selayaknya, sepatutnya kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang telah menakdirkan kita kembali hidup di hari ini, yang telah mengembalikan ruh kita ke dalam jasad kita setelah kita terlelap malam tadi, beristirahat dari capeknya kita bekerja dan beraktivitas mulai dari pagi hari, bangun tidur pagi, kemudian sampai tidur lagi. Di Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak karunia kepada kita. Di antara semua karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada nikmat yang terpenting, yaitu nikmat iman dan Islam. Nikmat yang paling banyak terlupakan dari kehidupan umat manusia. Salawat dan salam semua tercurah selalu pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang Allah utus ke tengah-tengah generasi umat akhir zaman, betapapun secara fisik beliau tidak ada bersama kita. Namun hadis-hadis yang beliau wariskan pada kita, mutiara hikmah yang luar biasa yang membuat kita serasa beliau hadir di tengah-tengah kita. Ya, betapapun jarak jauh membentang di antara kita, tapi ketika mutiara hadis yang kita pelajari, kita amalkan, bahkan kita merasa kehadiran beliau bersama kita. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para pengurus pimpinan dan para pengurus dari Ta'mir Masjid Al-Azhar di Komplek Beverly yang dirahmati Allah, para ulama, para asatidah dan asatidah yang dirahmati Allah, dan juga yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para pengurus dari Sahabat Latahzar Peduli Kepulauan Riau, dan juga yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para pengurus dari lembaga manajemen infak, dalam hal ini dengan programnya yang luar biasa, insya Allah sebagaimana tadi program yang juga digerakkan oleh Latahzar Peduli. Kalau Latahzar Peduli fokus untuk membebaskan bumi Syam, ya, dalam arti Palestina. Begitu pula dengan lembaga manajemen infak ini yang insya Allah juga akan mencoba memberdayakan ekonomi umat melalui program andalannya itu wakaf. Mudah-mudahan kemunculan lembaga ini memperkuat perekonomian umat
sehingga umat Islam ini bisa betul-betul menikmati warisan dari Rasulullah. Amin. Juga saya hormati dan saya muliakan karena Allah rekan-rekan dari Syam Organizer. Begitu pula yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah rekan-rekan para mujahid dari Front Pembela Islam dan juga para mujahid dari Force Hiwa ya. Force Wajah, subhanallah. Force Wajah, Forum Silaturahmi Warga Masyarakat Warga Jakarta yang ada di Kepri ini. Jadi warga Jakarta cabang Kepulauan Riau. Jadi saya hormati dan saya muliakan Allah, para rekan-rekan juga para pejuang dari Bikers Subuhan. Ya, subhanallah. Allahu Akbar. Ya. Kayaknya kalau pintu surga dibukakan, mereka yang paling dulu masuk surga. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa tiket bertemu dengan Allah tanpa hijab itu adalah sholat subuh berjamaah. Ya, sebagaimana suatu hari ketika Rasulullah dan para sahabat berjalan di satu malam yang indah cerah, saat itu bulan purnama. Maka kemudian Rasulullah SAW menatap bulan purnama dan sambil tersenyum. Para sahabat nggak ngerti nih Rasulullah ngobrol apa sama bulan, kok bisa tersenyum gitu. Kalau ada dul sumbang mungkin saat itu mungkin ada celetuk, andai bulan bisa ngomong. Maka kemudian Rasulullah berbalik kepada para sahabat dan bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar." Sungguh kalian nanti akan bertemu dengan Tuhan kalian tanpa hijab. Sungguh kalian akan bertemu dengan Tuhan kalian tanpa hijab. Maka barang siapa man yurid ayyaltaqi rabbahu biduni hijab, dan barang siapa yang ingin berhadapan langsung bertemu dengan Tuhannya tanpa hijab, falyahfaz hadhihi shalah, maka jagalah hafidh hadhihi shalah, maka hendaklah dia menjaga salat subuh berjamaah. Takbir. Masya Allah, ya, ini tiket kita untuk bertemu dengan Allah tanpa hijab, dan itu adalah puncak kenikmatan surga. Sebagaimana dalam hadis yang Rasulullah juga menjelaskan, lamma dakhala ahlul jannati al-jannah jannatahum, tatkala ahli surga masuk ke dalam surga mereka masing-masing, maka kemudian berserulah malaikat dengan suara yang sangat keras, dalam arti suara yang sangat jelas, tidak keras tapi jelas terdengar, innakum tashubbuna fala tasikhuna abadan, sungguh kalian akan muda selamanya di surga ini dan tidak akan pernah tua. Jadi gak ada nenek-nenek sama kakek-kakek di surga ya, gak ada. Kita muda lagi nanti. Wa innakum tasihuna fala taskamuna abadan, dan sungguh kalian akan sehat selamanya dan tidak akan pernah sakit. Gak ada kanker, gak ada tumor, gak ada migrain, gak ada sakit perut ya, gak ada TBC, tekanan batin cinta, gak ada. Gak ada malarindu tropi kangen, gak ada ya. Gak ada demam asmara, gak ada. Semuanya sehat luar biasa tanpa ada yang sakit sedikit pun. Wa innakum tan'amuna fala ta'ibuna abadan, kalian akan penuh dengan kenikmatan dan tidak akan pernah lelah selamanya ya. Bahkan kita tidak akan pernah tidur. Tidak ada tidur di surga. Terbayang Bapak Ibu, kekal di surga dalam keadaan melek. Terbayang Bapak Ibu? Sekarang mungkin agak ngantukan karena tadi malam habis kajian ya. Tapi di akhirat tidak akan pernah ada rasa kantuk. An-nawmu akhul mati wa la yamutu ahlul jannah. Ya, tidur saudaranya kematian. Ahli surga tidak akan tidur apalagi mati ya. Tidur aja tidak. Ya, kenapa kita tidak tidur? Karena tidur adalah istirahat. Kenapa istirahat? Karena lelah. Di akhirat kita tidak akan lelah. Justru tinggal menikmati hasil perjuangan kita di dunia. Nah, ketika ahli surga diberikan kenikmatan demi kenikmatan, Allah bertanya kepada mereka. Ada yang tahu pertama kali hidangan yang dihidangkan apa Bapak Ibu? Fazadatu kabidil haud kalau tidak salah. Makanan yang pertama kali disajikan ya, kalau ini ada kopi radik, ada Sanford water ya. Di sana ada hidangan yang luar biasa. Makanan yang pertama dihidangkan adalah tambahan hati ikan yang kemudian diolah seperti puding.
ada flaknya juga. Ditanya oleh Allah kepada mereka, kaifa hadzal itu? Ya, bagaimana? Kaifa bi ni'amati? Bagaimana dengan kenikmatanku tadi? Apakah kalian ridho? Ya Allah, belum pernah kami merasakan kelezatan seperti ini. Lezat luar biasa. Tidak ada ketika kami di dunia mendapatkan makanan selezat ini, ya Allah. Malaikat tambahkan lagi, ditambahkan lagi, ditanya lagi, tambah lagi, tanya lagi, sampai habis semua kenikmatan surga. Para sahabat, para ahli surga ini tidak bisa lagi berkata-kata. Ketika Allah bertanya, bagaimana dengan kenikmatan yang barusan kalian nikmati? Subhanaka la ilaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Cuma itu yang bisa dikatakan. Maka kemudian kata Allah Azza wa Jalla, ada satu nikmat lagi yang di atas nikmat ini, tidak ada kenikmatan lagi di atas melebihi kenikmatan ini, melebihi kelezatan dan kenikmatan ini. Fakasyafal hijab bainallah wa bainahum, maka dibukalah semua hijab antara mereka dengan Allah. Dalam satu nas dari para ulama tasawuf dikatakan, antara Allah dengan kita hari ini ada 70.000 hijab. Andaikan hijab keluar dibuka sedikit saja, maka cahaya, pancaran cahaya Allah yang dahsyat ini bisa menghancurkan alam semesta. Tapi nanti akan menjadi kenikmatan ketika hijab demi hijab dibuka, akan terasa nikmat, makin dekat dengan Allah, makin nikmat, hingga tampaklah wajah Allah yang sesungguhnya. Bagaimana perasaan kita? Saya berpapasan dengan seorang selebritis aja lupa berkedip. Betul Pak? Ya, Ustadz juga manusia. Apalagi nanti bertemu dengan Allah tanpa hijab. Allahu Akbar. Nah, itulah puncak kenikmatan surga. Kuncinya apa tadi? Salat subuh berjamaah. Insyaallah ini sudah inisiasi oleh masjid, kemudian juga disambut oleh para pejuang subuh, dijaga oleh FPI dan Jawara Betawi ya, Perswaja dan juga rekan-rekan dari Biker Subuhan ini. Ya. Alhamdulillah saat ini saya hadir bersama sahabat Natahzan Peduli dan juga bekerja sama dengan LMI dan juga Syam Organizer. Wabil khusus kemana-mana saya didampingi oleh Subhanallah Al-Mukarram Al-Ustaz Yuda dengan driver kita yang luar biasa ini, Pak Razi ya, dan juga semua lembaga yang sama-sama ikut serta. Bapak Ibu rahmati Allah, pada kali ini kita akan berbicara tentang fase terakhir dari kehidupan manusia dan keakhiran dari kehidupan kita. Ya Bapak Ibu rahmati Allah, di dalam sebuah hadis Rasulullah menggambarkan ada 5 fase antara Rasulullah sampai kita nanti menghadap Allah Azza wa Jalla. Dan saya gambarkan seperti ini, ya, ini masa kehidupan manusia dari Nabi Adam sampai hari ini ke kita. Ya. Nabi Adam Allah hidupkan di akhirat sana, kemudian diturunkan ke dunia. Perkiraan para ulama, Nabi Adam diturunkan pada tahun 5872 sebelum Masehi. Jadi sebetulnya tidak ada teori yang namanya teori Paleolitikum, teori Mesolitikum, Megalitikum, Neolitikum, tidak ada, itu bohong. Ya, itu teori kaum ateis materialis. Mereka ingin menghilangkan kemuliaan manusia sebagai makhluk yang terbaik Allah. Bohong kalau manusia dikatakan sebagai makhluk yang lahir dari teori evolusi. Kalau memang manusia lahir dari teori evolusi, kenapa di kebun binatang masih banyak kera sekarang? Kenapa di hutan masih banyak kera? Kenapa mereka tidak berevolusi? Bapak Ibu, panjang kalau bicara tentang teori evolusi ini. Ini adalah kebohongan yang dikemukakan oleh para kaum ateis materialis yang ingin menghilangkan dan menyeret manusia kepada kehinaan. Ya, kita lahir dengan cara yang mulia, fi ahsani taqwim. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul yang pertama Allah utus di tahun ini. Usia Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh usianya 1000 kurang 50. Allah tidak menyebutkan 950, tidak, tapi 1000 kurang 50. Artinya ada makna tersendiri. Kemudian Nabi Ibrahim sebagai Abul Anbiya itu diutus kurang lebih di tahun ini dan usianya 175 tahun kurang lebih. Ya, beliau Allah utus pertama kali sebagai Nabi dan Rasul di Babilonia, di Ur, Irak Utara kalau tidak salah, Irak Utara, Irak Selatan ya.
Nah, kemudian Nabi Musa AS diutus di usia ini, di tahun ini, dan usia beliau, saya tidak menuliskan usia beliau, tapi saya tuliskan usia umatnya. Usia satu umat itu dimulai dari nabinya diutus mendapatkan wahyu sampai wahyu berikutnya turun, kitab berikutnya turun. Artinya dimulai dari turunnya kitab, diutusnya Nabi Musa, kemudian diturunkan Taurat sampai diturunkannya Injil. Dan itu perkiraan ahli tarikh 900 tahun. Adapun Nabi Isa AS sebagai nabi yang istimewa, nabi keempat dari ulul azmi, ya, usianya berapa Nabi Isa AS? Nabi Isa masih hidup apa sudah mati, Bapak Ibu? Masih hidup. Yakin Nabi Isa masih hidup? Ya. Di mana sekarang Nabi Isa? Berapa usia Nabi Isa kalau masih hidup? Kalau usia bumi 2020 tahun. Kan Masehi ini dihitung dari kelahiran Nabi Isa, betul? 2020 tahun usia bumi. Kalau usia fisik baru antara 33 sampai 35 tahun. Kita tahu di dalam Quran surat Ali Imran ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Izqalallahu ya Isa inni mutawaffika. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, aku akan menidurkan kau." Kalimat mutawaffika di dalam ayat itu bukan mati, tapi aku akan menidurkan kau. Ini mutawaffika, aku akan menidurkan kau. Kulihat dalam Quran surat Al-An'am ayat ke-60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah Allah yang telah menidurkan kamu di waktu malam dan mengetahui apa yang kalian lakukan di waktu siang. Jadi kalimat wafat di sana ditidurkan. Jadi Nabi Isa AS ditidurkan. Wa rafuka ilayya, dan aku akan mengangkatmu ke sisiku. Berarti Nabi Isa diangkat dari muka bumi ke sisi Allah dalam keadaan tidur. Berarti hari ini Nabi Isa lagi tidur, Bapak Ibu. Tahun berapa lama tidurnya? 2000 tahun berarti ya. Masya Allah. 2000 tahun hitungan waktu Beverly, hitungan bumi di sisi Allah berapa lama? Kana miqdaru yaumihi ka alfasanati mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah 1000 tahun yang kita hitung di dunia. Di dunia, di bumi 2000 tahun, di sisi Allah baru 2 hari, Pak. Kembali ketemu sama angka 2 ya. Ya, ini sensitif bicara angka 2 angka ya. Jadi di sisi Allah baru 2 hari Nabi Isa tidurnya. Berubah tidak Nabi Isa? Tidak. Makanya ketika Nabi Isa turun, nah kita akan bicarakan tentang Nabi Isa turun nanti. Di mana beliau akan turun? Di bumi Syam. Syam itu luas. Hari ini harusnya ada 5 negara. Namun karena kaum Sodom dan Gomorrah mereka melakukan LGBT ya. Apa itu LGBT Bapak Ibu? Ya, dulu saya suka sama LGBT. Lontong, gehu, bala-bala, tempe. Pagi-pagi kami di Jawa Barat tuh makan itu. Lontong, gehu, bala-bala, tempe. Mereka adalah kaum yang melakukan al-liwat. Al-liwat itu perbuatan lebih hina daripada zina, karena dilakukan sesama pasangan jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, homoseksual dan lesbian, gay dan lesbian. Baik, kemudian pecah Inggris, Prancis membagi 4 Syam, ada Palestina, Jordan dikuasai sama Inggris, Libanon dan Suriah diberikan pada Prancis. Itu 1916. Maka sejak saat itulah pembantaian terjadi. Pembantaian pertama terjadi di Sabra Satila. 3 hari dibantai, 3.600 umat Islam habis dibantai, syahid. 1 hari berarti 1.200 orang dibantai. Itu pembantaian terdahsyat di muka bumi. Terjadi di bumi Syam. Nah, nanti Nabi Isa akan diturunkan di bumi Syam. Ya, saya kira di bumi komplek Beverly ya, atau di Kepulauan Riau atau di Batam mungkin. Ternyata nanti diturunkan di sana. Ya, nah, Bapak Ibu nanti kita bicarakan itu. Jadi yang digantung dan disalib itu bukan Nabi Isa, tapi sosok yang Allah serupakan dengan Nabi Isa. Dialah sosok yang dulu di zaman Nabi Musa disebut Samiri. Di zaman para nabi mereka dia masuk,
mengacaukan risalah para nabi dan menyesatkan umatnya. Sosok yang lahir di tanah Palestina, lahir di Bukhari. Ya, saya dari Bandung, Al-Bandungi. Syekh Nawawi dilahirkan di Banten, Al-Bantani. Kalau lahir di Batam, Al-Batami. Kalau lahir di Jakarta, Al-Betawi. Kalau lahir di Kepri, Al-Kepriyi. Ya. Samiri inilah yang kemudian di zaman Nabi Isa dia berganti nama menjadi Yudas Iskariot, karena Allah tangguhkan ajalnya sampai akhir zaman. Dialah yang sebetulnya Allah berikan kelebihan, dia cerdas, lebih cerdas dari manusia jenius, 60 tahun di atas akal jenius manusia, luar biasa cerdasnya. Dan Allah tangguhkan dia sampai akhir zaman. Apa tanda-tanda dia akan muncul? Dajjal akan muncul. Yang terdekat, maksud saya yang bisa lebih kita pahami selain dari keringnya Danau Tiberias adalah datangnya musim kemarau 3 tahun berturut-turut. Di tahun pertama Allah haramkan langit menurunkan sepertiga airnya selama setahun, maka sepertiga hujan tidak turun selama setahun. Ya, kebayang nih, Batam ini airnya dari hujan kan, ditampung di danau. Wah Pak, nanti harus ngambil dari laut kayaknya nanti airnya. Kenapa demikian? Karena pada saat itu kekeringan mulai melanda bumi. Sepertiga tumbuhan Allah haramkan untuk tumbuh, maka selama setahun sepertiga tanaman tidak tumbuh. Di tahun yang kedua 2/3 air tidak turun dari langit, 2/3 hujan tidak turun selama setahun, 2/3 bumi tidak menumbuhkan 2/3 tanamannya, makin kering di muka bumi saat itu. Dan di tahun ketiga, la tubtiru qutratun minas sama' fi tilka sanah, tidak ada setetes pun hujan selama setahun. Selama setahun tidak ada setetes pun hujan, dan tidak la tunbitu minal ardi nabatan wahid walau kana biwahid. Ya, walau kana binabatin wahid, tidak tumbuh satu tanaman pun di muka bumi. Maka di saat itu banyak manusia mati karena kelaparan. Di tahun itulah Dajjal muncul. Pertemuan Dajjal dengan Nabi Isa terjadi di bumi Syam, ya, tepatnya di Mesir ini. Nah, ini di perbatasan antara Turki dengan Suriah. Ini Suriah. Nah, tepatnya di sini Aleppo. Di Aleppo inilah Halab terdapatnya masjid yang Rasulullah SAW sebutkan masjid yang bermenara putih. Nah, ini menara Isa bin Maryam. Nah, nanti pertemuannya adalah ketika sholat subuh berjamaah telah selesai dilakukan. Kembali sholat subuh. Ya, jangan-jangan ini biker subuhan ini menjadi salah satu dari pasukan El Mahdi. Amin. Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan umur kita panjang ya. Mudah-mudahan umur kita panjang. Kemudian insya Allah nanti Jawara Betawi juga ya, insya Allah ada, FPI juga ada, insya Allah. Ya. Kemudian juga para sekalian yang mati Allah, kemudian Nabi Muhammad SAW Allah hadirkan, Allah lahirkan di tanah Arab. Nabi terakhir, Nabi mulia, sebetulnya manusia yang pertama. Allah ciptakan pertama kali manusia itu adalah Nabi Muhammad SAW, cuma dalam bentuk Nur Muhammad. Bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan, cahaya Rasulullah sudah ada. Nur Muhammad SAW 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Nah, adapun manusia yang secara fisik Allah lahirkan adalah Nabi Adam. Ya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, kemudian Rasulullah SAW diutus pada tahun 564 Masehi. Ya. Kemudian 610 Masehi diutus. Dan beliau wafat pada tahun 632 Masehi. Jadi hanya 23 tahun. Nah, umur umat Islam dalam sebuah hadis disebutkan para muslim ini nanti akan kita bahas ya para Allah. Nah, ini Masjid Nabawi. Nabi yang pertama Nabi Adam adalah nabi yang membangun Masjidil Haram. Ini titik tolak dakwah tauhid Nabi Adam alaihissalam Makkah. Ya, kemudian ini adalah titik tolak dakwah tauhidnya Nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW, Masjid Nabawi. Dan ini adalah titik tolak jihadnya, kemenangan bagi kaum muslimin di bawah pimpinan Imam Mahdi.
Ciri Imam Mahdi akan datang, satu, apabila peperangan di mana-mana terjadi, inda ikhtilafi minan nas, wa zalazila, dan banyak terjadinya bencana alam, gempa di muka bumi. Kemudian tetesan darah banyak terkucur di sekitar Ka'bah, dan juga Ka'bah sepi dari haji dan umrah. Dulu saya tidak terpikir, Pak, apa yang menyebabkan Ka'bah sepi dari haji dan umrah, padahal pada saat Imam Mahdi turun umat Islam banyak di muka bumi. Baru kali ini saya paham, pandeminya barangkali yang membuat Ka'bah sepi dari haji dan umrah. Ini jangan-jangan Imam Mahdi telah dekat ini. Ya, kalau abang-abang yang kanan kiri saya udah pada nikah ini. Bang udah nikah, Bang, ya? Udah, Bang. Alhamdulillah. Ini kasihan yang belum nikah ini. Ini Dajjal 11 lagi turun nih, Bang. Udah nikah, Bang? Alhamdulillah udah. Bapak udah ya? Ini belum ini. Wah, buru-buru, Bang. Besok, Bang, ya. Nanti Dajjal datang, Bang. Gak sempet, nanti KUA tutup seluruh dunia nanti. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Ya. Dan ini gambarannya, nanti insya Allah kita bahas ini, Bapak Ibu sekalian. Waktu kita sampai jam berapa ini? Sampai jam 6 ya? Oh, sebentar lagi, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa indikasi bahwa begini Bapak Ibu, sebelum kiamat terjadi, mohon maaf, sebelum Islam zahir di muka bumi, ada banyak peperangan di muka bumi. Ya, banyak sekali peperangan. Namun peperangan yang terdahsyat itu ada dua. Ada yang namanya Armageddon dan ada yang namanya Malhamatul Kubra. Kenapa disebut Armageddon? Sebetulnya Rasulullah tidak pernah menyebutkan Armageddon. Namun para ulama dan para ahli sejarah mutaakhirin, ulama khalafi, mereka sepakat bahwa perang ini terjadi. Dalam versi saya, mohon maaf barangkali berbeda pendapat dengan ustaz yang lain. Armageddon adalah perang di mana teknologi masih digunakan. Nuklir pada saat itu masih digunakan. Sementara Malhamatul Kubra adalah perang di mana teknologi tidak ada. Disebut malhamah karena pada saat itu bangkai manusia dapat kita jumpai di permukaan bumi. Hampir di seluruh permukaan bumi ada bangkai manusia. Kubro dalam jumlah banyak di mana-mana. Artinya perang saat itu kolosal, manual. Tidak menggunakan nuklir, karena kalau menggunakan nuklir, bom atom, pasti hangus manusia sehingga hilang dagingnya, kan? Ya, itu terjadi pada saat Armageddon. Nah, indikasi dari perang tadi, perang selain mati Allah, sudah banyak terjadi. Ya. Bahkan yang terdekat ini adalah dengan Turki. Karena nanti mereka akan turun fi a'maq bidabik. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa nanti ya mereka Bani Rum akan bersekutu di bawah 80 panji. Ya, mereka akan berkumpul dalam 80 bendera. Walikuli rayatin isna asyara alaf junudan. Satu bendera 80.000 pasukan. Wahum yanziluna fil a'maq aw bidabik. Mereka akan turun di a'maq atau di dabik. Nah, turunnya di sini. Artinya pada saat itu Turki akan hancur, Bapak Ibu. Turki akan hancur. Di mana 80 negara akan menguasai Turki. Satu negara 12.000 pasukan. Berarti berapa orang ya tiap kumpul di sini yang menguasai Turki? 960.000, hampir 1 juta, Pak. Hampir 1 juta pasukan Bani Rum, kata Rasul, akan turun di sini. Ya, dan kalian akan saat itu dipimpin oleh Imam Mahdi. Wa imamukum minkum, kalian akan dipimpin oleh Al-Mahdi. Umat Islam nanti pusat kekuasaannya di sini. Ya, inna fustatul muslimin yawma tahdusu malhamatil kubra fi makanin yuqalu la Ghouta syarqiyya Dimashq khairum min madainil ard yawma idzin. Umat Islam akan berada di sini di Ghouta, ya, Aleppo dekat Damaskus Timur juga. Nah, itu pusat pemerintahan umat Islam nanti. Bapak Ibu dimati Allah Subhanahu wa taala, waktu kita tidak banyak ya Bapak Ibu dimati Allah. Berikut ini saya gambarkan satu gambaran, ini hasil dari kerjasama kami, dalam arti saya bersama rekan-rekan mencoba menggambarkan bagaimana dahsyatnya situasi di akhir zaman nanti, terutama tentang perang apabila ini terjadi, Bapak Ibu.
Ini saya gambarkan analisa salah satu simulasi gambaran bagaimana dahsyatnya pertempuran akhir zaman nanti. Ini dibuat oleh pengamat akhir zaman, ya, Ustadz Abdul Halim. Beliau yang pernah dakwah bersama kami di Balikpapan, Bapak Ibu. Kita bicara tentang pertarungan akhir zaman. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala wa ala Muhammad. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kami untuk membuat video ini. Dan tidak lupa mari kita mengucapkan salam hormat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya sepakat dengan beliau bahwa Malhamatul Kubra terjadi setelah Perang Dunia Ketiga. Perang di mana teknologi masih digunakan, nuklir pada saat itu masih ada. Dan itu adalah perang terakhir menggunakan teknologi dan nuklir. Karena setelah itu ada kejadian di mana bumi akan kehilangan teknologi. Akan ada peristiwa dahsyat di alam semesta di mana bumi akan melepaskan teknologinya karena terjadi induksi magnetik karena adanya benda langit yang mendekat ke bumi. Itulah yang menyebabkan bumi akan kehilangan magnetismenya dan bergeser polar shift sehingga matahari akan terbit dari barat. Dan itu tanda pintu tobat tertutup. Ya. Baik. Nah, di antara pemicu dari perang-perang dunia sebetulnya sudah terlihat pemicunya dari kepongahan beberapa penguasa negara adidaya. Salah satunya adalah George Walker Bush yang pernah menyatakan perang melawan terorisme sebetulnya mereka lah yang menciptakan teroris itu sendiri. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. Je vais vous dire quelque chose. J'étais il y a 2 ans à peu près, avant qu'il y ait des hostilités, à préparer l'invasion des rebelles en Syrie. Et on m'a même demandé à moi, je vous que j'étais assez réticent. Ini adalah fakta-fakta geopolitik dunia menuju perang dunia ketiga, ya, di mana ada tren ekonomi yang bergeser dari kapitalis kepada dominasi kaum conquer power. Ya, dolar akan hancur, kapitalisme akan hancur, maka yang akan muncul adalah kekuatan ekonomi baru yang berasal dari Asia. Negara ini yang disebutkan Rasulullah SAW lah negara yang akan diperangi oleh umat Islam nanti di akhir zaman. Mereka lah yang mendominasi ekonomi nanti di dunia. Rasulullah menyebutnya Turki. Turki versi Rasulullah adalah, agak berat saya bicaranya. Nggak apa-apa saya bicarakan, Pak. Ini ke dalam apa keluar, Pak? Ke dalam ya? Keluar juga. Rasulullah SAW menyebutkan, Innakum satagzuna Turga. Sungguh kalian akan memerangi Turki. Sigorul a'yun, mata mereka sipit. Juluduhum ahmar, kulit mereka merah. Zungfal unu, pesek hidung mereka. Wabujuhum kalmajanil mutrokoh, dan wajah mereka lebar seperti tameng. Turki versi Rasulullah adalah Cina versi kita hari ini.
Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bahkan sebelum hari kiamat terjadi, itulah yang akan diperangi oleh umat Islam. Setelah umat Islam berhasil menyaksikan bagaimana Dajjal mati di tangan Nabi Isa, justru Dajjal dulu dibunuh, baru perang dengan bangsa ini. Eropa jatuh lebih dulu awalnya. Ya, Eropa akan jatuh lebih dulu. Ya, dan hancurnya Eropa adalah dalam pertemuan itu dengan pasukan Imam Mahdi, dan ketika Turki hancur, itu terakhir Eropa akan diperangi. Setelah itu nanti Eropa akan dikuasai umat Islam. Dari situ muncullah Dajjal, karena dari hancurnya Turki sampai turunnya Dajjal, Rasulullah dalam satu nas pernah menyebutkan 6 sampai 7 bulan. Jadi pada 6-7 bulan ini terjadi peristiwa dahsyat, hilangnya teknologi dari muka bumi. Nah, maka Dajjal muncul di saat teknologi tidak ada. Nah, setelah Dajjal ini muncul Bapak Ibu sekalian, justru perang yang akan terjadi, perang melawan bangsa ini. Nah, kalau kita lihat di sini, nanti Nabi Isa turun, datang Dajjal, Nabi Isa turun, ya, ketika salat subuh berjamaah, lalu Dajjal dibunuh, dia di Lut, lalu saat itulah bangsa Yahudi dihabiskan di muka bumi. Eropa akan dikuasai kaum muslimin satu persatu. Lalu perang melawan Turki justru sebelum munculnya Ya'juj Ma'juj. Tapi Turki yang Rasulullah sebutkan bukan Turki hari ini, karena Turki hari ini Rasulullah menyebutnya Konstantinia, tidak menyebutkan Turki. Adapun Turki yang Rasul sebutkan adalah Cina versi kita. Dan jika Rasulullah menyebutkan Cina, itu adalah Muslim versi kita. Contohnya Uighur. Makanya ada hadis utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Cina yang dimaksudkan sana adalah Muslim. Artinya kita ambil bagaimana ilmu yang mereka punya. Gak mungkin Cina yang komunis, betul? Kan tidak masuk di akal kalau kita harus menuntut ilmu ke negara yang tidak beriman pada Allah, kan? Justru Cina yang Rasul sebutkan adalah Muslim yang beriman, kayak Uighur, ya, Zhengzhou, Yunan, Henan, itu Muslim. Mereka lah yang dulu sebetulnya mengisi Cina daratan. Bangsa Mongol yang beragama ateis inilah yang menguasai Cina sampai hari ini. Nah, keturunan bangsa ini yang akan diperangi, yang mereka sampai hari ini ada di tanah air kita, betul? Ya. Di sekitar kita ada. Aduh, maaf ya, keceletot saya Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu rahmati Allah, kita lanjutkan tayangan yang tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, tren ekonomi akan mulai dikuasai oleh bangsa ini Bapak Ibu. Ya. Dan satu di antara tanda besar, tanda kecil kiamat yang belum terjadi mendekati tanda besar adalah munculnya gunung emas di Sungai Efrat. Alhamdulillah, kami juga mencoba membuat sebuah simulasi. Kalau sampai terjadi perang dunia ketiga, maka ribuan bom akan menjatuhi ibu kota, dan tentunya akan terjadi era es yang tiba-tiba di planet bumi ini. Sebelum saya gambarkan perang dunia ketiga, ada rangkaiannya Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa rentetannya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW di dalam kitab-kitab akhir zaman, nanti perang ini dipicu dengan perang di tanah, terjadi tetesan darah di kota Mekah. Dimulai dari kemunculan Imam Mahdi. Yaktatilu thalathatin inda Kang Zikum, akan berperang 3 orang laki-laki di sisi Ka'bah kalian. Kang Zikum di sini adalah Ka'bah. Kulum ibnu khalifatin, 3 orang laki-laki ini adalah anak raja, artinya dia putra mahkota. Di dalam nas lain, ba'da mauti khalifatin, setelah matinya seorang raja. Sementara kita tahu raja terakhir penguasa Mekah Madinah ini adalah Raja Salman. Apakah ini isyarat bahwa maksudnya yang dimaksud Rasulullah adalah wafatnya Raja Salman? Wallahu a'lam bishawab. Karena memang tidak ada Tuhan, tidak ada raja lain selain Raja Salman. Karena adiknya yang putra mahkota, Mukrim bin Abdul Aziz, itu sudah meninggal dunia. Beliau naik helikopternya ada yang nembak sehingga jatuh, terbakar dan hancur. Beliau wafat pada saat itu. Maka putra mahkota raja berikutnya, putra mahkota maksud saya, jatuh ke Muhammad bin Salman yang sekarang memimpin Saudi Arabia. Sebetulnya ayahnya yang menjadi Raja Salman. Ini ada 2 karakter yang berbeda. Raja Salman bin Abdul Aziz, beliau pro kepada Palestina, cinta kepada umat Islam, ya, dan tidak suka dengan kapitalisme Barat. Tapi putranya sebaliknya. Ya, putranya sebaliknya. Bapak Ibu silakan lihat Arab Saudi hari ini.
Ya, terutama Jeddah Bapak Ibu. Ya, nanti saya perlihatkan, nanti saja Bapak Ibu ya, karena saya udah di Batam cuma sekarang terakhir ya. Baik Bapak. Masya Allah. Baik, kita lanjut ya Bapak sekalian. Nah kemudian, oke, Bapak Ibu sekalian, perang pertama justru melawan Jazirah Arab. Tsumma la yasiru ila wahidin minhum, kemudian tidak ada satupun di antara mereka yang menjadi raja. Kenapa tidak ada satupun dari mereka yang menjadi raja? Karena yang memimpin dunia pada saat itu adalah Imam Mahdi. Nah, gambaran Saudi saat itu adalah pada saat itu banyak terjadi kemunafikan di tanah Arab. Ini salah satu contoh yang saya tidak suka dari Saudi Arabia hari ini. Barangkali ini alasan kenapa Rasulullah SAW menyebutkan justru perang ketika Imam Mahdi diutus nanti yang pertama bukan memerangi Amerika, bukan memerangi Cina ataupun Rusia, tapi justru memerangi raja-raja munafik di Jazirah Arab. Jadi pertama kali yang dilakukan adalah mensterilkan Jazirah Arab, Mekah, Madinah terutama dari kemunafikan, kemusyrikan dan kekufuran. Innakum satagzuna Jaziratal Arab wa yaftahuha Allah. Sungguh kalian akan memerangi Jazirah Arab dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Jadi Arab dulu yang perangi. Summa tagzuna al-faras wa yaftahuha Allah. Ketika perang melawan Arab berhasil, ternyata umat Islam bersekutu dengan Bani Rum, dengan kaum Nasara, memerangi Iran dan sekutunya. Ya, Rusia barangkali saat itu pun hancur. Summa tagzuna Rum wa yaftahuha Allah. Eropa berkhianat kepada umat Islam. Ketika perang banyak terdapat gonimah didapatkan, Bani Rum ya tidak mendapatkannya karena gonimah hanya untuk pasukan kaum muslimin. Marah mereka, lalu mereka berkhianat dan mengatakan salib menang, salib menang. Tersinggung umat Islam saat itu, maka didorong orang yang membawa salib jatuh ke jurang dan mati. Yang mendorongnya pun dibunuh. Di saat itulah pecah umat Islam dengan Bani Rum, dan saat itulah dikuasainya Turki oleh Bani Rum Eropa. Kemungkinan 80 bendera ini adalah NATO, perkiraan saya, karena NATO 80 negara Eropa kan, dan Turki negara NATO yang berseberangan dengan anggota NATO yang lain, negara Islam terbesar di NATO dan terkuat dalam fakta kekuatan militernya. Erdogan sekarang banyak dimusuhi karena pernyataan yang berani Bapak Muslim. Saya melihat Erdogan laksana presiden serasa khalifah ini. Ya. Di Indonesia ada gubernur serasa presiden, ada ya? Masya Allah, ini gubernur yang pakai baju merah ya. Insya Allah Kepri juga punya ya. Amin. Insya Allah. Baik. Kemudian Summa tagzuna Dajjal. Nah, setelah Eropa dikuasai baru muncullah Dajjal. Namun perang melawan Eropa inilah perang di mana nuklir digunakan dari Bapak Ibu. Bagaimana gambaran perang nuklirnya? Saya tidak dapat membayangkan bagaimana kondisi kita hari itu. Ya, ini perang nuklirnya Bapak Ibu tadi yang sudah kita lihat. Ini ada simulasi. Ya, ini simulasi perang nuklir saat itu. Dan inilah pemicu kemarahan umat Islam yang membuat pasukan-pasukan terkuat muncul. Ada 3 pasukan yang terkuat yang disebutkan oleh Rasulullah terkait dengan pasukan pengawal Imam Mahdi. 1 Ahlus Syam. Ahlus Syam yang saya maksudkan adalah Palestina dan Suriah. Palestina punya kekuatan pasukan yaitu Izzuddin Al-Qassam, sayap militer Hamas. Ya. Kemudian yang kedua Ashabul Ratisud, para pembawa panji hitam, dan ini berada di Khurasan. Kemungkinan besar adalah Afghanistan. Ada Taliban dan Al-Qaeda di sana. Dan yang ketiga Taifah Mansurah. Siapa Taifah Mansurah? Disebut Taifah karena jumlah mereka sedikit. Qit'atun minal muslimin. Al-Mansurah yang ditolong Allah. Itu mereka adalah sekelompok orang yang berjuang menegakkan Quran dan Sunnah, mengawal panji tauhid. Ya. Kalau disebut panji tauhid, mata saya ke sana. Allahu Akbar. Ya. Para pembawa panji hitam dari bumi Khurasan. Kemungkinan besar Taliban tadi. Dan yang terakhir ini adalah Taifah Mansurah.
Disebut Taifah karena mereka sekelompok orang yang memegang tauhid dan mereka dizolimi oleh penguasa negara mereka, padahal mereka mayoritas di tempat itu. Maka disebutnya Mansurah, ditolong Allah dari kezoliman penguasanya. Mana Bapak Ibu sekalian? Tadi malam kita bahas, dan ini disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, pusaka merah putih. Dan Rasulullah menyebutkan bangsa ini dalam mimpi 5 remaja penghafal Quran di Al-Quds. Ini ramai ketika kami berada di Al-Quds, Bapak Ibu, cerita 5 pemuda. Qadarullah saya tidak berhasil menemukan 5 pemuda ini karena mereka dilindungi. 5 pemuda ini mimpi dengan mimpi yang sama. Mereka tidak janji sepakat sebelumnya. Di dalam mimpi itu mereka didatangi Rasulullah. Rasulullah berkunjung kepada mereka. Dan Rasulullah bersabda, "Ya ahla Syam, ya ahla Gaza, innal ladina sayuharrirukum min zulmil yahud wa yu'aduna al-qus ala rihabikum ikhwatukumul muslimun al-Indonesia." Hai penduduk Syam, hai penduduk Gaza, sesungguhnya bangsa yang akan memerdekakan kalian dari zalimnya Yahudi, penjajahan Yahudi, dan mengembalikan Al-Quds ke tangan kalian adalah saudara kalian Muslim Indonesia. Allahu Akbar. Inilah kenapa salah satu program unggulan dari La Tahzan Peduli adalah Road to Palestine. Ya, bukan kalau teman-teman biker subuhan ini Road til Jannah, Road til Jannah, betul? Biker to Jannah dimulai dari biker subuhan kan? Ya, kalau kita insya Allah merah putih ini nanti akan kita bawa, panji tauhid di tangan kanan kita dan merah putih di tangan kiri kita, akan kita kibarkan di bumi para nabi Al-Aqsa insya Allah. Allahu Akbar. Baik, dan inilah pemicu dari kemarahan pasukan-pasukan tadi. Maka saya berharap Taifah Mansurah yang menjadi pasukan ketiga dari Imam Mahdi adalah Indonesia. Tadi malam saya sampaikan, Dr. Abu Bakar Al-Awawidah 2016 berkunjung ke Indonesia. Kita sholat berjamaah tarawih di Jogokaryan. Beliau mengatakan, ala kulli biladil muslimin alladzina yaqbaluna al-islam dinahum, dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, antum ya Indonesia, kalian Indonesia, lam yakhtarakumullah di izhari haddad-din. Kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Jadi panasnya geopolitik kita hari ini adalah fit and proper test dari Allah. Uji kelayakan, layakkah kita memimpin dunia? Maka buktikan ketika Indonesia kita kuasai dengan tauhid, insya Allah berikutnya Palestina yang kita kuasai. Allahu Akbar. Yang kita merdekakan. Baik, tapi ini akan kita hadapi Bapak Ibu sekalian. Saya minta izin untuk menyelesaikan ini. It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Sepertinya memang ada kemungkinan kemiripan antara Perang Dunia Kedua dengan Ketiga. Dalam arti kubu yang berperang masih menggunakan nama Blok Barat dengan kapitalisme Amerika sebagai ikonnya, dan juga Pure Power Blok Timur dengan paham-paham komunisnya. Ya, akan kembali terjadi perang seperti ini. Namun sosok gambaran mereka yang memimpin di garis ring satunya mungkin agak berubah. Kalau dulu Rusia, Uni Soviet memimpin Pure Power, sekarang Cina. Ataupun Barat kemudian Amerika Serikat, tapi masih memimpin dengan negara-negara Barat, ya, Eropa, terutama ada Fakta atau Fatah Atlantik Utara. Dan ini hanya analisa saja dan tidak dapat kita bayangkan jika perang ini berujung pada perang nuklir. Ini baru analisa saja Bapak Ibu. Kenyataannya bisa lebih dahsyat daripada ini. The following message is being transmitted at the request of the Office of Civil Defense. A massive nuclear attack is currently taking Louisiana, Buffalo, New York. Ini hanya gambaran saja.
realitasnya secara akal sehat pasti seperti ini gambaran bumi apabila perang nuklir terjadi. Ini hanya pendekatan saja. Kenyataannya bisa lebih dahsyat daripada ini, Bapak Ibu. Dan sifat nuklir itu ada beberapa cara meledaknya. Pertama, ada fungsi elektron pertama yang menghasilkan gelombang dahsyat, gelombang panas. Jadi bumi dibakar dulu. Setelah dibakar ada gelombang destroyer, yaitu yang menghancurkan. Itu gelombang fusi elektron yang kedua. Inilah sifat bom nuklir, sehingga membentuk cendawan seperti ini, Bapak Ibu. Panas dulu sekian derajat Fahrenheit, bisa sampai 500 derajat Fahrenheit, gosong gitu, Bapak Ibu. Lalu dirusak dengan gelombang fusi elektron berikutnya, hancur berkeping-keping. Nanti nasib jembatan Barelang seperti itu, Pak. Seperti ini nanti nasibnya, Pak. Inilah gambaran Armageddon. Kenyataannya bisa lebih dahsyat daripada ini. Yang kita saksikan di Suriah, di Palestina saja dahsyat luar biasa, apalagi nuklir nanti. Dan pada akhirnya seperti ini. Nah, ini kenapa kami katakan Armageddon? Karena tidak menyisakan daging manusia. Nuklir membuat manusia hangus sehingga yang tersisa adalah tulang belulang. Jadi tidak ada laham, tidak ada malhamah. Nah, adapun malhamatul kubro di saat justru Dajjal muncul. Karena Dajjal muncul di saat teknologi tidak ada. Bapak Ibu rahmati Allah, bagaimana detik-detik Dajjal akan muncul dan perang melawan kaum muslimin? Bapak Ibu, ini terakhir closing dari saya. Bapak Ibu akan saksikan ini gambaran terakhir bagaimana perang melawan Dajjal. Ya, saya minta waktu 10 menit boleh? Boleh. Nah, namun sebelum saya putar, Bapak Ibu sekalian, ini dari Latahzan Peduli. Ada yang mau disampaikan dulu? Silakan pada Latahzan Peduli. Setelah Latahzan Peduli bertugas, nanti baru kita bahas ini, Bapak Ibu. Boleh ya? Baik, silakan Latahzan Peduli. Ini peradaban, ini episode terakhir, Bapak Ibu. Menjelang tegaknya khilafah di muka bumi. Disukai ataupun tidak, khilafah pasti tegak, karena ini janji Allah. Surat An-Nur ayat 55 dan hadis Rasulullah dari Huzaifah bin Yaman dari Nu'man bin Bashir. Summa takunu khilafatan ala minhaji nubuwah. Kemudian tegaklah khilafah yang mengikuti jejak kenabian. Summa sakat, kemudian Rasulullah diam. Suatu hari Rasulullah mengatakan, innahu dajjal, inna dajjal sayakhruju min hunaka. Dajjal akan muncul dari sana. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi dengan cepat, wa huwa sayakhruju min hunaka. Dia akan keluar dari sana, dari atas. Pulau Sedir. Aw sayakhruju min hunak, atau Dajjal akan keluar dari arah timur, Isfahan, Iran. Dan Dajjal akan keluar diikuti oleh 70.000 pasukan yang berjubah hijau, berjubah Persia. Mereka adalah Yahudi Iran, Isfahan, dari lembah Isfahan, Iran. Dan gambaran bagaimana Dajjal muncul, arsitektur dunia berbau Dajjal. Arsitektur dunia berbau Dajjal. Di mana saja, bahkan di negara-negara Arab.
the things that Prophet ﷺ relates to us was this, that he also said, the Dajjal will come, and he will come to Medina, but it will be haram for him to enter the city of Medina and enter the streets of Medina. So he will be forced to remain outside. So what he will do is that he will camp and settle on some of the salty marshes that will be outside Medina. Innahu sayadkhulul madinata lakinnahu mani'un min dukhuliha. Sesungguhnya Dajjal akan datang memasuki Madinah, namun ternyata dia terhalang oleh untuk memasuki Madinah. Di anak fi kulli babin bawabatil Madinah lahu malakan, karena setiap pintu gerbang Madinah dijaga oleh dua malaikat. Bisihamihim, dengan panah-panah mereka. Satu langkah Dajjal masuk ke Madinah, mati dia karena panah malaikat pasti menembus tubuhnya. Fayamkusu kharijal Madinah, maka Dajjal keluar meninggalkan Madinah. Ya, fayatakifu fi makanin mulhid kharijal Madinah, maka Dajjal akan tinggal di tempat yang bergaram di Madinah, di luar Madinah. Di manakah tempat yang bergaram? Saya jalan-jalan pada saat itu, yang mana yang namanya? Ternyata bukit itu ada, yaitu Jabal Hamsi, 7 km dari Masjid Nabawi ke arah barat daya. Itulah bukit yang orang-orang sekitar menyebut di sana atasnya ada istana Dajjal, Jabal Hamsi. Ini bukit bukit ini. Karena cuma bukit ini yang bergaram, dan memang Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Dajjal akan naik ke sebuah bukit. Dan gambaran ciri Dajjal ada di Madinah, apabila kita mendengar Madinah goncang gempa 3 kali berturut-turut, itu isyarat, kemungkinan besar isyarat Dajjal akan sudah ada di sekitar Madinah. Nah begini, ini persis di belakang Masjid Qiblatain. Nah nanti kalau umroh Bapak Ibu City Tour Madinah, ada Masjid Qiblatain di belakangnya, agak jauh sedikit. Ya, itu ada Masjid Qiblatain. Betul ya Ustaz ya? Masjid Qiblatain. Itu ada dari perempatan jalan apa itu saya lupa lagi. Dari situ kita jelas bisa melihat itu Ustaz, Jabal Hamsi. Itu terlihat istana. Orang-orang menyebutnya istana Dajjal. Sekarang dihuni oleh putra-putri Princess rata-rata para putra-putri mahkota Arab Saudi. Glamor luar biasa. Saya katanya kayak ada pesta narkotika di sana, narkoba. Allahu Akbar. Ya. Cuma ini tempat yang bergaram Bapak Ibu sekalian, yang terjadi, yang terdapat di sana. Ini Masjid Nabawi, dan ini keliling kota, batas kota Madinah, pokok Madinah, dan ini Jabal Hamsi. Jadi persis ini ada di sebelah barat daya Madinah. Masjid Nabawi berada di timurnya. So the believers will remain in the city, but the munafiqeen and the others that the Prophet ﷺ mentioned, that every munafiq and every kafir will leave the city of Medina and its safety and go out, believing that they will find refuge with the Dajjal. Dan Dajjal naik ke atas bukit tadi, summa yas'adul jabala, lalu dia naik ke atas bukit, summa yatawajjah ila jihatil Madinah, qibala al-Madinah, lalu dia berdiri menghadap ke Masjid Nabawi. Hara'aitum darikal kisral abyad, apakah kalian melihat istana putih itu? Itulah dalika Masjidul Ahmad, itulah masjid, Masjid Ahmad. Innahu Masjidul Ahmad, itu adalah masjidnya Ahmad, maksudnya Masjid Nabawi. Jadi ketika Dajjal muncul dan naik ke bukit itu, Dajjal melihat Masjid Nabawi putih seperti istana. Pertanyaannya, hari ini seperti apa Masjid Nabawi? Masjid Nabawi, kita lihat seperti ini gambarnya. Setahu saya Masjid Nabawi tidak akan dirubah kecuali diperluas, dan perluasannya ke dekat makam Baqi itu sudah selesai. Nah, ini Masjid Nabawi di siang hari. Apa warnanya? Putih. Dan ini di malam hari, putih juga. Apakah seperti ini ketika Masjid Nabawi dilihat Dajjal? Wallahu a'lam. Sepertinya.
Dajjal sepertinya dekat kemunculannya dengan kita. Ya. Walil Madinati sab'atu abwab, dan Madinah pada saat dia datang memiliki 7 pintu gerbang. Di setiap gerbangnya dijaga 2 malaikat. Hari ini pintu gerbang Madinah ada berapa, Pak? Ada yang pernah menghitungnya? Ada 7, Bapak Ibu. Ada 7 pintu gerbang Madinah. Kita lihat. Jeddah, Makkah, Babin, Bandara Tabuk ada 2 begitunya, dari Al-Jum'ah atau Zulhulaifah. Ya, dan 2 arah itu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Syekh Abdullah bin Halimah dari Trinidad, dari Kanada ya. Beliau meruqyah seorang wanita, dan jin yang ada dalam wanita ini berkata seperti ini. Sorti document viendra. Tu parles de qui? Un jeune. Donc les maladies, c'est pas un jeune. Pertemuan Iblis Dajjal dengan Nabi SAW. Tepatnya di mana, Bapak Ibu? Di Masjid Umawi tadi. Nah, di sini bagus sekalian. Nah, pertemuannya di masjid ini, di Aleppo. Dan ini masjidnya. Wa qad uqimatis shalah, dan salat subuh sudah akan ditegakkan, dan qomat sudah diucapkan. Wa imamukum minkum, dan imam kalian dari kalangan kalian sendiri, dari keturunan Rasulullah Muhammad bin Abdullah, kemungkinan besar namanya. Wa wasaw sufufakum, dan dia meluruskan saf-salat kalian. Istawu sufufakum tarasu atadiu, luruskan dan rapatkan saf-salat kalian. Dia meluruskan saf-salat kita. Fanazala Isa bin Maryam ala janahi makan. Maka kemudian turunlah Isa bin Maryam memegang 2 sayap malaikat. Indal manaratil bayda sakiyati masra, di sisi menara putih di timur Damaskus. Cuma Masjid Umawi di timur Damaskus yang punya menara putih. Inilah menara putih Isa bin Maryam. Ini Masjid Umawi. Disebut Masjid Umawi karena masjid ini dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, ketika dia pergi ke Damaskus mendeklarasikan berinya dinasti Umayyah, dia membangun masjid ini. Dan ini orang-orang menyebutnya Menara Isa bin Maryam. Nah, Nabi Isa turun di samping menara itu. Lalu Imam Mahdi mengatakan, "Ta'ala Nabi Allah, salilana, mari Nabi Allah, salilana imami kami salat." Imam Mahdi mundur. Ternyata Imam Mahdi berdiri, Bapak Ibu. Mundur. Ternyata Nabi Isa mendorong Imam Mahdi. La taqaddam, hadihi uqimat salat. Kamu ke depan. Ya, qomat ini dikumandangkan untukmu. Bayangkan, Nabi Isa sholat di belakang Imam Mahdi. Allahu Akbar. Ini kemuliaan orang yang mengamalkan Quran Sunnah di akhir zaman ini. Ya, siapapun yang memimpinnya, Nabi Isa sholat di belakangnya. Buka Quran, surat Ali Imran ayat 81-82. Itu alasan kenapa Nabi Isa tidak menjadi imam sholat. Surat Ali Imran ayat 81-82. Maka selesai sholat berjamaah, Nabi SAW mengatakan kepada pasukan kaum muslimin tadi, iftahil bab, buka pintu masjid itu. Ketika pintu masjidnya dibukakan, maka tampaklah 70.000 pasukan Dajjal dan 70.000 pasukannya dari bangsa Yahudi. Harum tubuhnya Nabi Isa, kata Rasulullah SAW, akan menghancurkan apabila tercium wangi tubuh Nabi Isa oleh orang-orang kafir. Matu baktatan, maka tiba-tiba mereka mati tuh begitu mencium harumnya tubuh Nabi Isa. Kalau kita saking wanginya apa saking baunya? Mati tuh di depan, pok. Yang tersisa mereka lari tunggang langgang. Bayangkan jumlah mereka 70.000 orang. Lari mereka bersembunyi. Walau yastabiu min syajar wa hajar, walaupun mereka bersembunyi di balik batu dan pohon. Takulu
syajar wa hajar, batu dan pohon berkata, ya muslim ya mu'mintan fil wara'il yahud, muslim mu'min sini, ini di belakang saya ada Yahudi, uqtulhu, bunuh dia. Illa gorkot, kecuali pohon gorkot. Nah, insyaallah nanti tahun depan Bapak Ibu sekalian, bulan Maret tanggal 3 insyaallah kita akan kajian di negeri para nabi. Termasuk nanti kita akan melihat seperti apa pemukiman Yahudi, selalu ada pohon gorkot di bawahnya. Yahudi tidak pernah membangun rumah di pinggir jalan, takut mereka sama orang Palestina. Maka rumah mereka di atas gunung. Di pinggir jalan justru mereka menanam sepanjang jalan itu gorkot. Memang pas untuk bersembunyi. Nah, Bapak Ibu harus kenal gorkot dari sekarang. Nanti susah nyari di mana Yahudi ini. Pohon gorkotnya mana? Gak tahu kita pohon gorkot yang mana. Kita lihat nanti pohon gorkot insya Allah bulan Maret tanggal 3 ya. Tabung dari sekarang Bapak Ibu. Kita kajian dari peradaban manusia dimulai Mekah sampai Al-Aqsa Bapak Ibu. Titik tolak dakwah tauhid bagi pembaharu terakhir bukan Rasul, Imam Mahdi. Ya. Maka kemudian Dajjal ketika melihat Nabi Isa merinding dia, malaikat mautku telah datang. Merinding dia, mencair keringatnya seperti garamnya mencair. Andaikan Isa bin Maryam membiarkannya, kata Rasulullah, dia akan mati dengan sendirinya. Sayamut binafsi. Tapi Allah menginginkan Dajjal mati di tangan Nabi Isa. Lari itu Dajjal Bapak Ibu. Kemanapun Dajjal lari, Nabi Isa ada di depannya. Lari ke timur, kemana kamu? Kamu sudah jadi milik saya sekarang, kata Nabi Isa. Itu Nabi Isa menyebutkan dibawa memegang tombak. Ada yang menyebutkan riwayat memegang tombak, memegang pedang. Lari ke barat, Nabi Isa, udah kamu nggak bisa kemana-mana nih. Kamu milik saya hari ini. Stres Dajjal saat itu. Dan terdapatlah di pintu Lud Bapak Ibu. Di Lud sekarang ini wilayah Angkatan Udara Israel. Mereka bangun angkatan udara. Kenapa harus angkatan udara bukan angkatan darat? Karena mereka ingin membidik Nabi Isa ketika turun dari langit. Karena harus angkatan udara. Jadi mereka yakin dengan hadis Rasulullah ini. Ya, nanti kalau Nabi Isa turun, mereka akan menembaknya. Dudut begitu ya. Subhanallah. Mereka jauh lebih yakin ketimbang kita. Ya, seperti apa pintu Lud Bapak Ibu? Saya tidak sempat melihat ya, hanya lewat dari Lud ini karena tidak bisa masuk ke dalamnya kan. Ada satu pintu yang menarik dari pintu-pintu Lud Bapak Ibu. Apakah pintu yang ini? Wallahu a'lam bishawab. Apakah pintu yang ini? Ini satu dari 3 pintu yang ada di Lud. Andaikan Dajjal mati dibunuh Nabi Isa di sana. Rasulullah SAW menyebutkan, Nabi Isa menusukkan berkali-kali tombaknya kepada tubuhnya si Dajjal. Kamu yang menuduh saya satu dari 3 Tuhan. Saking marahnya Nabi Isa. Sampai muncrat bahasa Riau-nya ini, bahasa Batamnya. Sampai semburan darahnya itu ke pasukannya. Kamu yang menuduh saya anak Tuhan. Begitu. Sampai mati Dajjal dengan hina Bapak Ibu. Saat itulah hilang fitnah yang terburuk di muka bumi. Mati dia di tangan Nabi Isa. Maka Nabi Isa mengangkat pedang itu dan dengan penuh darah Dajjal dan berkata, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takbir semua Bapak Ibu. Allahu Akbar. Hampir-hampir runtuh langit Lud saat itu. Saking takbir bergema di mana-mana. Maka satu persatu dunia dikuasai kaum muslimin. Perjalanan kemudian ditempuh menuju Al-Quds, untuk sholat berjamaah terakhir. Namun pada saat itu di perjalanan, kalau tidak salah di Bukit Tur, muncul Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa sendiri tidak mampu menguasainya, maka mundur semuanya dan bersembunyi sampai subuh tiba. Begitu selesai sholat subuh, Nabi Isa mengatakan, keluarlah kalian, Ya'juj Ma'juj telah mati. Ya'juj Ma'juj mati dengan hujan ulat Pak. Allah kirimkan ulat untuk menghukum bangsa terburuk di muka bumi saat itu. Orang barat menyebutnya Gog Magog. Habis mereka dihujani ulat, dimakan ulat. Begitu ulat jatuh ke pundak mereka, masuk ke otaknya, maka dimakan itu otaknya oleh ulat-ulat tadi. Maka Ya'juj Ma'juj mati berkelimpangan, tinggal bangkai. Begitu salah seorang di antara mereka keluar, dia takbir, Allahu Akbar. Innahum qad matu, mereka telah binasa. Uhlikatil
Ya'juj wa Ma'juj, hancurlah Ya'juj Ma'juj, keluar semuanya dan bertakbir. Maka setelah itu tidak lagi ada fitnah setelah fitnah Ya'juj Ma'juj. Maka dunia aman sejahtera. Itulah fase khilafah ala minhaji nubuwah, fase terakhir dari kehidupan umat Islam. Nabi Isa menikah dengan gadis Arab, bukan gadis Batam ternyata ya. Punya anak laki-laki 3. Imam Mahdi meninggal dunia, kemudian dimakamkan, disolatkan, dan imamnya Nabi Isa AS. Ya, kemungkinan besar. Kemudian lalu dibaiatlah Al-Qahtani sebagai khalifah yang terakhir. Kemudian Allah mencabut nyawa orang beriman dengan angin iliyah dan menghembus dari bumi Hijaz, sebut sepoi-sepoi, maka dicabutlah nyawa mereka. Maka yang tersisa adalah makhluk yang buruk yang tidak punya iman di muka bumi. Dalam hatinya tidak punya iman, walau sebesar biji sawi. Mereka lah yang akan menyaksikan terjadinya hari kiamat. Maka selesailah kehidupan umat manusia di muka bumi. Dengan selesainya cerita itu, maka selesai pula ceramah saya pada pagi hari ini. Ya Bapak sekalian, insya Allah kita akan kajian di negeri di mana Allah mengutus para nabi dan rasul. Di antaranya kita akan kajian di sana. Ini salah satu kunjungan kami ke Al-Aqsa. Pertama kali kita kunjungi di Jordania, bisa melalui Aden Biget, dari situ baru kemudian masuk ke Al-Aqsa, dari Al-Aqsa baru masuk ke perbatasan dengan Mesir. Kunjungan terakhir di Mesir, ya kita sholat, maka kita silaturahmi dengan Fir'aun nanti insya Allah. Kita silaturahmi sama Fir'aun. Kemudian kita baru dari situ ke Mekah, ke Madinah, lalu ke Mekah, Bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Tepat di belakang saya terdapat masjid Nomor Bulat, atau juga disebutkan masjid Nomor Bulat. Disebut